他行走此间，此际定有一战之星寒。Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Di tempat terpencil ini, tidak ada matahari dan bulan. Entah sudah berapa lama waktu berlalu. Sebagian besar waktu, Yang Kai menyimpulkan berapa lama waktu telah berlalu dengan mengandalkan perasaannya. Setelah berlatih di kabut putih selama sekitar setengah bulan, Yang Kai akhirnya dipromosikan ke tingkat 9 Li Hejing. Ini bukan semua hasil kerja kerasnya, tetapi juga hasil dari menyerap lebih dari 80 butir darah. Butiran darah ini diperoleh saat mereka dipisahkan dari Chen Suesu hari itu. Sebagian besar dari mereka adalah butiran darah iblis, hanya 5 butir darah ahli di alam Zenyuan, yang mengandung energi luar biasa. Setelah menyerap sejumlah besar energi, dan setelah setengah bulan berlatih, secara alami dapat dipromosikan. Selain itu dapat mengkonsolidasikan sebagian besarnya berdasarkan tingkat 9, dan langsung menuju wilayah Zenyuan. Dalam setengah bulan terakhir, Yang Kai secara bertahap menjadi terbiasa dengan rasa sakit di benaknya, dan bahkan dapat mengabaikannya. Meskipun rasa sakit itu masih ada, itu tidak cukup untuk memberikan efek apapun pada Yang Kai. Dalam proses kompensasi, kesadaran ilahi secara bertahap menjadi lebih kuat, dan persepsinya berkembang pesat. Setengah bulan kemudian, Yang Kai mulai mencari jalan keluar. Dia tidak perlu khawatir tentang pengembangan kesadaran ilahi. Kabut putih di sekitarnya akan menyerang, dan Wen Shenlian akan mengambil inisiatif untuk memperbaikinya. Setelah beberapa hari penjelajahan, dia masih berada di dalam kabut putih, dan tidak ada jalan keluar sebelumnya dan tidak ada yang datang. Situasinya tidak baik, hati Yang Kai diam-diam merasa cemas, bahkan sayap Yang Yan juga digunakan, masih tidak dapat terbang keluar dari tempat aneh ini. Pada hari ini, Yang Kai sedang menjelajah, dan tiba-tiba menyadari bahwa ada beberapa perubahan pada kabut putih di sekitarnya. Perubahan ini sangat halus sehingga jika kita tidak memperhatikannya, kita tidak akan dapat mendeteksinya. Inilah yang dapat ditemukan Yang Kai hanya setelah persepsinya ditingkatkan, dan dia pasti akan melewatkannya setengah bulan yang lalu. Setelah waktu yang lama, Yang Kai memutuskan bahwa kabut putih di sekitarnya perlahan-lahan berkumpul ke arah yang tetap. Meskipun saya tidak tahu mengapa ini terjadi, Yang Kai telah membuat beberapa penemuan setelah mencari di sini begitu lama. Secara alami, dia tidak akan melepaskan petunjuk apapun. Yang Kai waspada, gerakan kakinya sangat lembut. Tidak banyak ukiran, suara rengekan datang, seolah-olah angin dingin mengalir ke dalam lubang. Yang Kai dengan hati-hati mendekati arah sumber suara. Sesaat kemudian, Yang Kai mengerutkan kening. Ia melihat sebuah batu berbentuk sangat aneh berdiri di posisinya tidak jauh, dan arah kabut putih itu sebenarnya adalah sebuah lubang kecil di batu itu. Batu itu seperti mulut, menelan kabut putih itu. Setelah menyadari bahwa tidak ada bahaya, Yang Kai perlahan-lahan menjadi rileks dan membungkuk dengan mudah. Setelah melihat lebih dekat, terkejut menemukan bahwa batu itu berlubang. Kabut putih mengalir masuk dari atas dan terpisah dari sebuah lubang kecil di bagian bawah. Suara rengekannya seperti ini, sangat aneh. Dengan penuh minat, ia mengitari batu itu. Yang Kai menemukan bahwa batu itu tidak sederhana. Ada jejak yang tertinggal di batu itu setelah diserang. Hanya ada sedikit goresan, yang sama sekali tidak rusak. Jejak-jejak ini pasti ditinggalkan oleh seseorang yang menyerangnya. Kekuatan orang-orang yang bisa datang ke sini setidaknya adalah wilayah Yuan yang sebenarnya. Namun serangan para prajurit di wilayah Zenyuan masih hanya sedikit goresan. Jika batu-batu biasa diserang oleh para prajurit Zenyuan, mereka akan hancur menjadi bubuk. Dengan rasa khawatir di benaknya, Yang Kai juga mencoba menyerang untuk sementara waktu, dan menemukan bahwa itu benar. Dia mencoba yang terbaik untuk memukul telapak tangan, dan tidak bisa menggoyahkannya. Meskipun dia tahu bahwa batu itu adalah harta karun, Yang Kai hanya bisa menghela nafas dengan heran. Batu sebesar itu, setidaknya beberapa ribu jin, bahkan lebih dari itu. Dia tidak bisa mengambilnya. Yang Kai dan terkejut melihat bagian bawah batu, perlahan berjongkok. Di bawah lubang kecil kabut putih, ada lubang kecil, yang ukurannya kira-kira seperti kacang kedelai. Saat ini, ada setetes cairan bening di lubang ini, yang terlihat seperti cairan kuning. Datang ke depan untuk mengendus, penuh dengan aroma.
Sayang, meskipun Yang Kai tidak tahu apa tetes cairan ini, itu pasti harta karun, dan itu adalah harta yang sangat bermanfaat bagi roh. Sambil mengulurkan jarinya dan dengan hati-hati mengendalikan vitalitasnya, dia mengeluarkan setetes cairan kuning dari lubang itu. Sebelum sempat mengamati dengan saksama, kabut putih di sekitarnya tiba-tiba melonjak dan mengebor ke dalam lubang kecil di atas batu di dekatnya dengan kecepatan lebih dari 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Namun kali ini, kabut itu sepenuhnya mengalir ke dalam lubang kecil itu dan menghilang. Yang Kai melihat semua ini dengan heran. Benarkah tetesan cairan di tangan ini adalah hasil dari kabut putih yang berkumpul di bawah kondisi alami seperti itu? Meskipun ini adalah tebakan, tetapi dikombinasikan dengan situasi saat ini, Yang Kai memperkirakan bahwa 9 dari 10 benar. Awalnya, dia ingin menyimpan setetes harta karun ini, tetapi sekarang setelah dia tahu bahwa tempat ini dapat dibentuk lagi, Yang Kai tidak terlalu peduli. Setelah memikirkannya, Yang Kai langsung memasukkan setetes cairan kuning ke dalam mulutnya dan menelannya. Mulutnya penuh dengan rasa manis dan harum, Yang Kai dengan jelas merasakan bahwa cairan kuning berubah menjadi aliran energi, dan langsung mengalir ke ladang ramuan. Mengabaikan pembakaran energi yang sebenarnya, Yang Kai naik sepanjang meridian dan langsung menuju ke atas kepalanya. Pikiran menjadi lebih jernih dari sebelumnya berkali-kali lipat. Perasaan, penglihatan, pendengaran, semuanya menjadi jauh lebih tajam saat ini. Dalam sekejap mata, Yang Kai bahkan dapat melihat rumput dan pepohonan sejauh 100 kaki. Pendengaran dan perasaan meningkat secara signifikan. Mengetahui bahwa ia pasti telah memakan sesuatu yang luar biasa, Yang Kai tidak berani mengabaikannya. Ia segera duduk berlutut dan menjaga hatinya untuk memurnikan energi dari setetes cairan kuning itu. Dengan difusi dan penyerapan energi ini, semakin banyak manfaat yang mengikutinya. Pertama-tama, pada tubuh, Yang Kai dapat merasakan jejak dan tren energi dari dunia luar yang mengalir ke dalam tubuhnya, dan ia juga dapat memahami pergerakan kelima organ dalam. Setelah perasaan ini berakhir, ada perasaan aneh dan tak terlukiskan dalam pikiran saya, beberapa gatal, seperti lapisan ikatan tak terlihat dalam pikiran saya, yang membuat orang ingin dan tidak dapat menggaruk. Yang Kai sangat marah sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Situasi ini telah berlangsung lama, tiba-tiba, lapisan ikatan ini hancur. Perasaan renyah dan gatal tiba-tiba digantikan oleh kehangatan. Yang Kai merasa bahwa jiwanya telah disublimasikan tanpa kata-kata. Yang Kai tiba-tiba membuka matanya memancarkan jejak aneh yang ekstrim, berpikir dengan tenang. Untuk waktu yang lama, ia menunjukkan senyum aneh, mata bersinar. Iblis, aku khawatir aku telah mengolah pikiranku. Yang Kai bertanya. Apa? Iblis itu terkejut, Tuan kecil, apakah Anda benar? Tidak, aku benar-benar gila. Senyum di mata Yang Kai lebih intens dan mengatakan apa yang baru saja dia rasakan dan amati. Setelah mendengar ini, iblis itu hampir mengejutkan Yang Kai, tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Jika demikian, itu pastilah keilahian. Nada suara iblis penuh dengan keterkejutan dan kekaguman. Anda dapat melihat segala sesuatu di sekitar Anda dengan mata tertutup. Apa yang bukan kesadaran ilahi? Sebelum Senyu, seni bela diri mengandalkan persepsi untuk mendeteksi lingkungan sekitar. Persepsi adalah nama yang samar, yang dapat dianggap sebagai naluri. Namun, naluri ini dapat diperkuat dari hari ke hari. Itu didasarkan pada kekuatan, pendengaran, penglihatan, dan penciuman mereka sendiri, dan terkadang dikombinasikan dengan napas udara sekitar untuk menyimpulkan situasi di dekatnya. Persepsi tidak maha kuasa, dan mudah untuk membuat kesalahan, tetapi sebelum seni bela diri berada dalam kondisi pikiran mengembara, hanya metode ini yang dapat memperoleh informasi yang tidak terlihat. Berbeda ketika Anda dipromosikan ke kondisi pikiran mengembara. Ketika Anda melatih pikiran Anda akan bergerak dan pikiran Anda akan menyebar. Situasi di sekitar akan jelas sekilas, seperti menyelidiki dengan mata kepala sendiri. Dibandingkan dengan persepsi halus, peran indera ilahi tidak diragukan lagi jauh lebih kuat. Kekuatan semacam ini tidak hanya tercermin dalam penyelidikan situasi musuh, tetapi juga dapat digunakan untuk menyerang, membuat orang tidak dapat bertahan. Namun, kesadaran spiritual hanya dapat dikembangkan oleh Master Alam Dewa. Alam macam apa Tuan Muda itu? Itu hanya 9 tingkat pemisahan. Di tengah perbedaan antara alam besar dan alam kecil seperti daerah aliran sungai. Meskipun dia telah menyaksikan misteri dan kekuatan Yang Kai berkali-kali selama periode waktu ini, iblis tidak dapat menerimanya saat ini.
Karena Tuan Muda telah mengembangkan kesadaran Tuhan, dia pasti juga memiliki pengetahuan tentang laut. Kata iblis itu. Tidak, Yang Kai juga bingung. Secara alami, dia tahu sesuatu tentang laut. Dia juga melakukan penyelidikan yang cermat tadi untuk memastikan bahwa dia tidak tampak mengenal laut. Bagaimana? Iblis memanggil, merenung sejenak dan kemudian bertanya, Tuan Muda, dapatkah Anda melihat dengan jelas situasi di tubuh Anda, terutama dalam pikiran Anda? Ada bunga teratai hangat di pikiran Anda. Jika Anda dapat melihatnya, Anda akan mengenal laut. Yang Kai mengerutkan kening. Sepertinya saya hanya dapat mengamati kondisinya secara in vitro. Tidak mungkin bagi orang biasa untuk mengolah kesadaran ilahi di tingkat 9 wilayah Lihe, yang merupakan simbol wilayah pengembaraan spiritual. Secara umum, tidak mungkin mengolah kesadaran ilahi di wilayah Lihe. Terlebih lagi, Yang Kai masih hanya memiliki kesadaran Tuhan, tetapi dia tidak mengenal lautan, yang membuatnya semakin istimewa. Lautan pengetahuan, lautan Tuhan. Itu juga merupakan perwujudan intuitif dari kekuatan spiritual seorang pejuang. Ketika seorang pejuang mencapai alam spiritual dan mengolah kesadaran spiritual, itu dibentuk oleh akumulasi untaian kesadaran ilahi yang tak terhitung jumlahnya, yang seperti lautan keberadaan, membentuk lautan kesadaran ilahi. Ukuran dan kedalaman lautan pengetahuan berbanding lurus dengan kekuatan kesadaran ilahi prajurit. Roh iblis tidak tahu bagaimana menjelaskan situasi Yang Kai saat ini. Setetes ambar harus dicuci oleh Zuolu. Mata Yang Kai bersinar dan nadanya tegas. Saat itu, Zuo Wen, guru Chen Suesu dan Su Xiaoyu, pernah berkata bahwa 30 tahun yang lalu, seseorang menemukan sesuatu yang menakjubkan di tempat aneh ini. Salah satunya adalah cairan Liuyan, yang lainnya adalah embun pembersih jiwa. Tertarik oleh kedua hal ini, semakin banyak orang datang ke sini satu demi satu untuk mengalami dan menjelajahi. Yang Kai menoleh dan melihat bahwa di dasar lubang kecil di batu, sudah ada lapisan benang sutra kristal ambar. Saya percaya bahwa selama kita menunggu beberapa saat, setetes embun pembersih jiwa lainnya akan terbentuk. Dalam benaknya, ada 5 warna Wensen Lian, yang merupakan produk paling suci untuk menumbuhkan indera ketuhanan. Sebelum itu diserang oleh kabut putih selama lebih dari setengah bulan. Selain itu, peran kuat dari setetes embun pembersih jiwa, kesempatan semacam inilah yang digabungkan bersama, yang memungkinkan Yang Kai untuk mengolah kesadaran ilahinya sendiri di tingkat 9 alam pemisahan dan penyatuan kembali. Tuan Muda, seberapa banyak ruang lingkup yang dapat dicakup oleh kesadaran ilahi Anda sekarang? Tanya iblis. Sekitar 2 atau 3 mil. Iblis itu menarik napas dingin dan tertawa. Tuan Muda, keberuntungan Anda tidak dangkal. Kekuatan kesadaran ilahi ini jauh lebih tinggi daripada seniman bela diri biasa yang baru saja memasuki wilayah Senyu, ini hampir setara dengan level 2 atau 3 level wilayah Senyu. Ya, Yang Kai tersenyum. Bahkan jika orang biasa menerobos alam pengembaraan pikiran, kesadaran ilahi mereka yang baru lahir sangat rapuh. Pada saat ini, bahkan jika kesadaran ilahi menyebar, paling-paling, ia hanya dapat mengetahui situasi dalam jarak 100 kaki. Hanya dengan perlahan-lahan berkultivasi dan melakukan pemanasan, fungsi kesadaran ilahi dapat menjadi semakin penting. Para iblis memiliki banyak pengalaman dan tahu banyak hal. Meskipun terkadang tidak terlalu dapat diandalkan, pengalamannya tetap sangat berharga. Hitung manfaat dan kemudahan dari indera ilahi yang kuat dengan Yang Kai. Yang Kai juga gembira dan terinspirasi di telinganya, mengharapkan yang tak terbatas. Dengan kesadaran ilahi, lebih mudah untuk bersembunyi dan menyelinap masuk, dan bekerja sama dengan keterampilan pengumpulan Qi sendiri. Jika Anda tidak melakukannya sendiri, saya khawatir orang-orang di tingkat 5 atau 6 Senyu tidak dapat melihat kedalamannya. Setelah mengobrol dengan iblis untuk waktu yang lama, suasana hati Yang Kai berfluktuasi. Melihat lagi lubang kecil di batu, bagian bawah benang sutra kristal kuning tampaknya telah meningkat sedikit, kecepatan pembentukan embun pencucian jiwa terlalu lambat. Diperkirakan akan memakan waktu setidaknya 10 hari untuk membentuk setetes. Kabut putih di sekitarnya terus mengalir dengan ganas ke dalam lubang di atas batu, menyatu ke dalam lubang, membentuk bagian dari embun pencucian jiwa. Iblis, lihatlah. Jika si Hanlu terbentuk, panggil aku. Aku ingin menutup pintu dan menyerang alam Zenyuan. Baiklah, jangan khawatir Tuan Kecil. Yang Kai tidak mengatakan sepatah kata pun, menjalankan Yang Jue yang asli. Sambil menyerap energi dari dunia luar, dia memampatkan dan meredam energi vital di tubuhnya. Seiring berjalannya waktu, terjadi beberapa perubahan halus pada energi yang sebenarnya di meridian.
Meridian dipenuhi dengan vitalitas penuh untuk waktu yang lama, dan secara bertahap menjadi lebih luas dan kuat dari sebelumnya, dan lebih tangguh. Perubahan meridian juga membuat kecepatan lari Zenyang Jue sedikit meningkat. Bersama dengan Zenyang Yuanqi, mereka terbakar dan menyatu satu sama lain dan menjadi lebih halus dan murni. Ketika rasa asam dan bengkak menghilang, Yang Kai membuka 5 tetes cairan yang dan mengulangi tindakan sebelumnya. Ketika Yang Kai memurnikan dan menggabungkan vitalitasnya, kabut putih di luar menyerang jiwanya sepanjang waktu. Wen Shenlian memainkan peran perbaikan sepanjang waktu. Kesadaran tumbuh perlahan dan mengimbangi energi yang sejati dalam tubuh. Hampir 10 hari kemudian, iblis membangunkan Yang Kai. Setetes embun pembersih jiwa terbentuk lagi. Yang Kai mengeluarkannya dan memasukkannya ke dalam botol alih-alih meminumnya lagi. Namun, semua permata jenius yang berharga hanya dapat diambil satu kali. Bahkan jika penggunaan kedua memiliki efek, efeknya tidak terlalu jelas. Embun pembersih jiwa terlalu berharga. Yang Kai tidak ingin mengumpulkan hal-hal alami. Jika mengambilnya kembali dan memurnikannya menjadi pil, Yang Kai dapat meminumnya lagi untuk memainkan peran penuh. Memang benar tidak ada waktu untuk berlatih. Setelah Yang Kai menutup pikirannya, dia menceburkan diri ke meridian, ramuan, dan yang sejati. Dia mencoba memurnikan dan memadukan vitalitasnya sendiri, membuatnya semakin murni dan kuat. Dia bahkan tidak merasakan berlalunya waktu. Dari waktu ke waktu, iblis membangunkannya, dan setetes cairan pembersih jiwa dimasukkan ke dalam botol. Sampai Xihun Lu terisi dengan setengah botol kecil, dengan lebih dari 10 tetes, Yang Kai secara bertahap menyentuh ambang batas alam Zenyuan. Kali ini, butuh waktu hampir 4 bulan untuk selesai. Tanpa meminum pil atau menyerap Yang Qi, dia hanya mengandalkan pengoperasian formula yang sejati dan kemauannya sendiri untuk memurnikan vitalitasnya. Akhirnya, dia melangkah keluar dari tingkat 9 wilayah Li He. Meskipun tujuan utama tinggal di sini adalah untuk mengumpulkan Xihun Lu, butuh waktu lama untuk dipromosikan, yang menunjukkan betapa sulitnya menyeberangi daerah aliran alam Zenyuan. Banyak praktisi seni bela diri tidak dapat menyeberangi jalan ini sepanjang hidup mereka. Yang Kai menarik napas dalam-dalam, membuka matanya, dan matanya bersinar. Pikirannya tenggelam lagi ke dalam tulang-tulang yang bangga dan tubuh emas, di mana selalu ada sedikit embun yuan kondensasi 9 yin. Ini adalah harta karun yang dipanen Xianingshang di lembah Jiuyin pada awalnya. Kemudian, itu diberikan kepada Suyan, dan Yang Kai menyimpan setengahnya sendiri. Baru sekarang digunakan. Tarik titik embun pembekuan 9 yin ini dari tulang yang bangga dan tuangkan ke ladang ramuan. Zenyang Jue berjalan liar, dan efek pemurnian embun pembekuan 9 yin tiba-tiba keluar dari ladang ramuan dan menyebar dengan kecepatan yang tak terbayangkan, menyebar ke seluruh tubuh di sepanjang meridian. Terlihat oleh mata telanjang, seluruh tubuh Yang Kai ditutupi dengan ampas es di ujung pakaiannya. 9 yin Ning Yuan Lu adalah harta paling berharga untuk memurnikan vitalitas. Itu bahkan lebih bermutu tinggi daripada cairan Liuyan. Itu adalah kristalisasi Yin Qi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan vitalitas yang asli milik Yang Kai sulit untuk ditolak. Di mana efek embun Jiuyin Ning Yuan telah melewati, Yang Yuan Qi yang asli menjadi menggumpal dan memadat secara instan. Tampaknya ada beberapa reaksi di antara keduanya. Itu seperti gelombang riak radioaktif, dan menyebar keluar. Yang Kai di ujung es hancur menjadi bubuk. Dan energi kekerasan berkumpul di udara, dan semakin banyak berkumpul hingga mencapai tingkat yang mengerikan, yang tiba-tiba mengalir turun dan langsung menyerbu tubuh Yang Kai. Keberuntungan baik untuk promosi ke alam yang hebat telah datang. Seluruh tubuh Yang Kai bergetar, dan banyak pori-pori di sekujur tubuhnya mengendur. Zenyang Jue memunculkan suara rengekan dan menerima kekuatan langit dan bumi. Kekuatan langit dan bumi ini melewati sebuah lingkaran di meridian. Sebagian dari kekuatan itu dicairkan ke dalam darah dan sumsum tulang, dan tubuh menjadi keras. Bagian lain dari kekuatan yang tidak dapat diserap Yang Kai seharusnya telah kembali ke langit dan bumi dan menjadi bagian dari langit dan bumi lagi. Namun, saat ini, kekuatan itu belum lolos. Kekuatan itu telah diserap oleh tubuh Ao Gujin, dan tidak disimpan. Namun, Yang Kai telah dipromosikan ke alam agung untuk pertama kalinya. Setiap kali dia menambahkan kekuatan langit dan bumi, dia akan menyerap setidaknya 90%. Gangguan energi langit dan bumi berangsur-angsur kembali tenang, dan napas Yang Kai juga perlahan menyatu, menjadi tidak berbeda dari orang biasa. Dengan napas panjang, Yang Kai membuka matanya dan dalam suasana hati yang baik.
Yuanjing sejati. Bekerja keras sampai sekarang, setelah kesulitan, akhirnya mencapai puncak alam Yuan sejati. Dahulu kala, Zhen Yuanjing adalah keberadaan yang dia kagumi, dan pada saat ini, dia sendiri berdiri di panggung Master Zhen Yuanjing. Hanya 2 tahun. Bahkan jika kamu menambahkan 3 tahun sebelumnya, itu hanya 5 tahun. 5 tahun kultivasi ke wilayah Yuan sejati, ditempatkan di tempat manapun adalah seorang jenius.